Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kedua atau minggu kedua di survei rekayasa, kita akan membahas pengukuran rute dan peraturan perencanaan geometrik jalan. Oke, pertama kita akan membahas pengukuran untuk mencari trase atau jalur. Pengukuran untuk mencari trase, maksud dari pengukurannya yaitu menentukan trase sementara atau tetap atau istilahnya definitif gitu ya, dan menentukan pembelian tanah atau ganti rugi, pematokan trase yang tepat untuk dikerjakan, dan setelah pekerjaan selesai, dibuat gambar revisi untuk memudahkan pengawasan dan dokumentasi. Untuk menentukan trase, gitu ya, di sini ada kemungkinan dalam menentukan trase. Yang pertama adalah langsung mentrase di lapangan, di mana perencanaan langsung ke lapangan dan melihat medan yang dapat dilalui jalur perencanaan. Dan untuk sementara dipilih satu profil memanjang. Setelah itu, pada as profil dipasang patok-patok sambil melihat kesukaran yang ditemui di lapangan. Kemudian sesudahnya bisa dibuat profil memanjangnya. Dan menentukan trase, atau kemungkinan dalam menentukan trase. Kedua, ada menggunakan peta terlebih dahulu. Peta topografi dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000. Kemudian dibuat beberapa kemungkinan jalur. Setelah salah satu jalur terpilih, dilakukan pengukuran sifat datar memanjang. Kemudian dibuat pengukuran atau pemetaan sepanjang jalur terpilih tersebut selebar 3-4 kali lebar jalur yang akan dibebaskan atau dipilih. Dan dipetakan dengan skala sangat besar atau skala 1:1000 setelah dibuat atau diukur profil memanjang dan melintang terhadap as atau bagian tengah dari jalur sementara dengan interval setiap 50 meter atau lebih kecil dari itu. Dan dengan peta ini ditentukan as definitif dan disesuaikan dengan profil melintangnya supaya proyek baru ini dapat digambarkan serta batas-batas dari tanah yang akan dibebaskan digambar dan dicocokkan dengan batas yang ada pada peta kadaster. Setelah itu baru as dan batas-batas dipatok di lapangan. Dan selanjutnya kemungkinan dalam menentukan trase, dalam kenyataannya tidak ada yang memakai cara satu atau dua dengan konsekuen gitu ya. Tetapi pada umumnya dikombinasikan keduanya gitu ya. Dan adanya peta tersebut, misalkan ada peta topografi, peta kadaster, dan lain sebagainya gitu ya, adalah sangat penting dan menguntungkan dalam perencanaan jalur. Karena kita dapat membuat rencana secara tepat dan ekonomis atau menghemat biaya gitu ya. Pembebasan dan pemilihan tanah ini dari peta jalur terpilih yang telah dibuat pada tahap sebelumnya gitu ya. Dan kita tumbang susunkan atau superimpose dengan peta kadaster. Selanjutnya didelineasi batas-batas garis proyek sehingga dapat ditentukan luas dan parcel-parcel yang harus dibebaskan serta dapat diketahui pula nama-nama pemegang hak atas tanah tersebut. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemasangan patok pinggir jalur, selokan-selokan, bangunan jembatan, gorong-gorong dan bangunan lain, supaya pelaksanaan konstruksi tidak menemui kesulitan lagi di lapangan. Dan dalam pembuatan peta revisi, apabila pekerjaan konstruksi telah selesai, harus dibuat peta revisi untuk arsip atau untuk maintenance, Ini tergantung pada banyaknya penyimpangan dari peta perencanaan sebelumnya. Peta untuk perencanaan, untuk jalan raya misalnya, ini pada awalnya sudah kita ketahui di mana jalan ini akan dimulai dan berakhir. Makin banyak data yang tersedia untuk perencanaan jalan ini, makin mudah trase dapat ditentukan. Untuk menentukan trase sementara, kita dapat menggunakan peta topografi skala 1:25.000. Sedang untuk perencanaan kita perbesar peta ini hingga 1:10.000. Dan peta untuk perencanaan kemudian dikombinasikan dengan peta geologi dan peta dari Dinas Pekerjaan Umum
Dan peta kadaster skala 1/2500 selain ini dipakai untuk pembebasan tanah, ini juga bisa dipakai untuk perencanaan drainase, saluran pembuangan air, dan penggunaan tanah. Dan lebar yang perlu diukur tergantung pada kelonggaran atau istilahnya spelling gitu ya, antara as sementara dan as definitif. Dan bila diperlukan kelonggaran yang besar gitu ya, kita harus mengukur jalur yang lebar. Dalam hal yang demikian, maka lebih menguntungkan apabila digunakan pemetaan udara gitu ya, mana lebar sebuah jalur terbang skala 1/5000 ini dengan ukuran film 2x3 x 23 cm kira-kira meliput 1100 meter. Foto udara juga menyajikan banyak informasi yang ada di lapangan, dan dari foto-foto tersebut dapat pula dibuat strip mozaik gitu ya. Dan pemetaan dengan wahana foto udara kurang menguntungkan apabila dibuat pada daerah sempit gitu ya, adanya asap atau kabut, salju tebal, dan hutan yang lebat. Selanjutnya kita bahas skala-skala yang digunakan ini ya. Skala peta-peta untuk penyuluhan misalnya dari 1/2500 sampai 1/25000 ini dengan interval garis kontur 1 meter, 2,5 dan 5 meter. Dan skala untuk survei pendahuluan 1/2500 atau dengan interval garis kontur 1,25 meter. Dan skala untuk desain 1/250 sampai 1/1000 ini dengan interval garis kontur sampai setengah meter. Dan ini penentuan untuk kontur interval gitu, untuk penentuan skala ini masih sama dengan perhitungan sebelumnya gitu ya. Dan keuntungan peta foto, di sini peta foto biaya rendah dan lebih mendetail. Lebar jalur dapat mencapai 1 mil yang memberikan kemungkinan yang besar dalam memilih tempat atau trase yang baik. Dan ini tidak melanggar hukum dibanding dengan mengukur langsung di lapangan atau terrestriks karena butuh banyak izin gitu ya. Dan lebih memberi informasi yang lebih jelas, misalnya daerah yang kritis, kering, pola drainase, tempat-tempat yang mengandung material untuk bangunan seperti batu, pasir, dan lain-lain. Dan keramaian lalu lintas, ada tidaknya pepohonan, dan lain-lain sekitar untuk pemandangan. Ini terlebih lagi kalau sekarang misalnya peta foto itu tidak hanya menggunakan pesawat ya, kita bisa menggunakan drone yang saat ini sering digunakan. Dan ini contoh cara pengukuran. Ini pertama dibuat jalur kerangka poligon di dekat jalur terpilih, dan kalau ada ikatan titik tetap yang ada atau istilahnya triangulasi atau yang lain gitu ya. Kemudian ada beberapa keuntungan poligon. Pertama, tiap bagian dapat dihitung sendiri dan dapat disambung lagi karena hitungan kilometer dan hektometer dapat dibuat dengan teliti. Dan untuk kontrol dari beberapa tempat dapat diukur dengan mudah dengan biaya rendah. Selanjutnya, dengan diikatkan pada titik triangulasi, ini lebih mudah disesuaikan dengan pengukuran dari instansi lain gitu ya. Contohnya ada kadaster dan pekerjaan umum dan lain-lain gitu ya. Karena titik-titik poligon ini terletak di jalur kerja, maka titik-titik poligon ini tidak terganggu selama pekerjaan bangunan-bangunan jalan, dan bangunan tersebut diikat dari titik poligon terdekat. Titik-titik utama dari poligon ini dibuat dari beton, sedangkan yang lain dapat dibuat dari kayu atau pipa besi atau peralon gitu ya, yang dicor semen gitu ya. Kemudian panjang sisi-sisi poligon antara 0,1 sampai 0,5 km dan sebaiknya diukur dengan alat EDM. Dan jika pemetaan cara fotogrametris, ini titik-titik poligon sebagai ground controlnya atau titik kontrol. Sebelum mengadakan pengukuran detail dan pemetaan, ada baiknya melihat dulu hasil peta kadaster gitu ya, apakah telah ada pengukuran-pengukuran di daerah itu sebelumnya. Dan kebanyakan belum ada atau tidak lengkap, sehingga kita harus melakukan pemetaan dan digabung dengan peta kadaster. Pada peta haruslah dicantumkan segala sesuatu yang penting untuk pekerjaan dan pembangunan jalan ini gitu ya, seperti jalan-jalan yang ada, contohnya ada lebar panjangnya berapa gitu ya, dan ada gorong-gorong, tanah air, jembatan, dan lain-lain. Pada pemetaan secara fotogrametris akan lebih banyak memberikan informasi yang benar di lapangan gitu ya, kecuali bila tertutup awan atau pohon yang besar. Dan demikian pula profil sungai, dalamnya danau tidak dapat diukur
dari foto udara sehingga harus diukur secara restris gitu ya, atau secara langsung. Dan kita bahas urutan survei. Pertama ada survei penyuluhan atau reconnaissance survei atau pengenalan gitu ya, untuk mendapatkan jalur atau rute yang praktis. Dan ada survei pendahuluan atau preliminary survey gitu ya. Hasil dari tahap ini adalah suatu trase yang didesain di atas jalur yang didapat dari tahap penyuluhan serta perhitungan dan penggambaran. Ada pemotokan atau location survey. Trase yang direncanakan pada tahap kedua dipindah dari atas peta ke lapangan. 4. Ada survei konstruksi atau construction survey gitu ya, untuk berbagai detail seperti lengkung horizontal, vertikal, jembatan, dam, pintu air, dan kadang-kadang kalau diperlukan untuk pemindahan trase jalan serta galian dan timbunan. Survei pemetaan setelah pekerjaan selesai untuk arsip dan pemeliharaan, ini ada maintenance survey. Dan lokasi macam-macam survei dengan lokasi rute jalan yang dimaksud gitu ya. Pertama ada penentuan alinyemen di atas peta, dan pekerjaan ini meliputi survei penyuluhan dan survei pendahuluan. Pemindahan alinyemen dari peta ke lapangan meliputi lokasi garis atau as atau sumbu jalan centerline gitu ya, dengan jurusan dan lantai tertentu di lapangan. 2. Mengatur dan menjuruskan garis tersebut serta memberi tanda-tanda atau ranging and marking gitu ya, sebuah garis gitu ya. Ini kemudian juga mengukur dan menandai sudut-sudut jurusan dari rute jalan. Nah, ini contoh pemindahan alinyemen dari peta ke lapangan. Yang 4 ada meletakkan lengkungan-lengkungan. 5. Membuat sectioning dan menandai titik-titik yang bersangkutan. 6. Mengukur satu strip yang agak sempit dari daerah sepanjang sebuah proyek. 7. Mengadakan pengukuran sifat datar, memanjang, dan melintang. Dan kita bahas lokasi rute jalan kereta api. Jalan kereta api dibuat sedapat mungkin lurus gitu ya, karena jarak terpendek antara dua buah titik adalah garis lurus. Dan ukuran gerbong dan lokomotif telah tertentu atau ada ketentuannya gitu ya. Dan karena berjalan di atas rel tidak dapat menyimpang, sehingga diperlukan suatu trase yang agak sempit, tidak selebar jalan raya. Pembiayaan jalan kereta api memerlukan modal yang besar sekali gitu ya. Namun biaya pemeliharaannya kecil sesuai dengan daerahnya, apakah datar gitu ya, misalnya datar jaraknya yang jauh dan angkutan yang banyak serta beban yang berat, maka angkutan kereta api hanya dari stasiun ke stasiun dan tidak ada pelayanan door-to-door service gitu ya. Di negara-negara yang maju, kereta api dikendalikan dari jarak jauh atau remote control. Dan rute jalan raya, pengukuran jalan raya sama dengan jalan kereta api gitu ya. Perbedaannya pada pemilihan tempat, karena pada jalan raya banyak macam kendaraan yang dikemudikan oleh manusia yang bisa mengantuk, mabuk, bosan, dan seringkali kurang sabar. Jalan raya harus dibuat sedemikian rupa supaya aman dan nyaman, dan penggunaan jalan raya pada umumnya ini untuk door-to-door service, kemudian macam-macam kendaraan seperti ada, ini contohnya bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, bus, truk, traktor, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan tak bermotor seperti sepeda dan becak, dan ada yang ditarik binatang seperti gerobak dan kereta kuda. Dan pada umumnya jalan yang datar ini lebih lebar dan lebih banyak kemungkinan, dan pada jalan raya kita hanya membuat jalan dengan perhitungan kendaraan apa yang akan menggunakan jalan ini. Biaya pembuatan jalan raya tidak setinggi jalan kereta api, namun biaya perawatannya lebih ya tinggi daripada kereta api gitu ya. Biasanya jalan raya dibuat oleh pemerintah gitu ya, dengan uang dari rakyat seperti pajak kendaraan dan biaya-biaya lainnya. Jadi masyarakat ini harus mendapatkan kembali dalam arti keuntungan baik pada transportasi, barang, maupun manusia. Faktor ini penting sekali pada perencanaan dan pelaksanaan. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.